Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Bang Edi hari ini di Dialog Ruang Tengah. Tentu hari ini istimewa karena udah ada ciwi-ciwi. Halo. Ciwi-ciwinya nih, mantap, cerdas, keren. Tapi saya bingung, tadinya saya mau manggil Nisa. Soalnya yang satunya Ratu Nisa, yang satunya Anissa. Kebetulan bidadari saya juga suka dipanggil Nisa juga. Masya Allah, kelihatan pasaran banget. Jadi mirip ya. Sebenarnya sih namanya ya. Baik, jadi pemirsa, ini adalah dua mahasiswi unmu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang satunya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Ini PGSD. Wih, calon guru ternyata ini dia. Iya. Jadi yang satunya Ratu Nisa, yang satunya Anissa. Ratu Anissa. Ratu Anissa. Iya. Anissa. Tunggu, ini semakin Memang bener-bener Iya, Ratu mirip Anissa. banget akhirnya. Anissa. Emang double N juga, bedanya itu Ada Anissa itu spasinya. ada stripnya. Nah, saya itu Maksudnya ada spasi di mana? An spasi Nisa. Oke. Kalau Ratu Anissa ini Anissanya gabung. Ratu Anissanya Anissa gabung, gabung. tapi sama-sama double N. iya sama-sama double N. Dan Luar kalian biasa. baru ketemu satu kampus. Satu Ah, iya, kampus, waktu satu heeh, kampus. satu kampus. Pertemuan awalnya, Waktu ingat nggak? Awal Awal pertama banget kalian banget ketemu. itu kegiatan ekobrik dak sih ya? Ekoprint dak? enggak ikut, langsung Oh di PMM. iya di PMM, Di kegiatan PMM. PMM. Oke. Di Simpang 3. Di kegiatan PMM, alhamdulillah kami berdua terpilih jadi anggota Satu anggota di kegiatan kegiatan PMM tersebut. gitu. Ya istilahnya seperti Itu KKN ya, kegiatan mahasiswa juga kan? Iya pengabdian pengabdian. seperti Berapa lama waktu KKN. itu? 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan. Pertama kali ketemu kalian berdua Emang bener-bener dari itu, Pak. dari situ? Enggak, maksudnya Kayaknya di bis ya. Iya, Di bis enggak, waktu maksudnya kita pas ikut lagi bareng. ketemu, kenalan gua Ratu, gua. Itu tuh, ketemunya gimana tuh? Apa tiba-tiba langsung, cuy, apa cuy? Waktu kita perkenalan malam perkenalan perkenalan PMM-nya, anggota. pas malamnya udah apa namanya istilahnya udah ringkas-ringkas barang, tuh semua kan kumpul kenalan, Iya. ya istilahnya masa keakraban ya lah malam iya, itu gitu. Gimana Jadi, satu sama lain ini enggak? iya Rasanya, cuman memperkenalkan diri. Kok Ini Anissa? Nah, Ratu gua Anissa. Anissa. Lah itu Anissa. Iya, ada juga Gimana tuh? Makanya kemarin itu waktu di situ saya bukan dipanggil Ratu atau Anissa, lebih dipanggil Ayah. Saya akrabnya di kampus dipanggilnya Ayah. Ayah. Why? Ayah. Why? Ayah itu panggilan sebenarnya itu panggilan dari keluarga ibu sih, Pak, Bang. Ayah tuh bukan ayah, ada hanya bukan ya? Bukan. Ayah tapi. Ayah. Oke. Ayah. Dosen-dosen Ayah. seringnya itu tambahin K. Ayah. Ayah. Ayah bangka banget tuh ayah. Oh. Gitu. Tapi nggak kemudian pernah terpikir di awal-awal mirip banget sih namanya. Ya, pasti Ya, ada. pasti. Kok Lah gua Ratu Anissa, lah dia Anissa. Ejaannya juga serupa, hanya beda iya, spasi doang. awalnya itu apa namanya? Aduh, pasti payah ini nanti Iya. kesebut misalnya dipanggil satu nulis semua ya kan ya. Pernah ada kejadian? Iya, pernah. Nisa misalnya kan. Pernah lah. Terus malah Nisa mana, Bu? Nisa mana, Bu? Bisa mana nih yang dipanggil kan? Kemarin Datang waktu semua. list barang juga Iya, list barang. susah banget kalau list barang ya. kami Kadang-kadang kan bawa barang-barang untuk Oke, kegiatan kelompoknya itu. Nah, waktu list barang itu ini gimana nih ngebedain? ngebedainnya Anissa. Ratu Anissa. Untung ada ratunya di depan. Oh, jadi lebih dominan ke ratunya berarti. Iya. Ditempelin lah kalau untuk catatan kali ya, ada ratunya. Tapi saya nggak merekomendasikan dipanggil ratu sih, Pak. Agak berat ya, Agak gimana gitu. karena pasti akan mencari raja soalnya ya. Iya. Jadi pemirsa Bang Kapos, jadi Ayah dan juga Nisa ini adalah dua mahasiswi peraih IPK tertinggi ya. Kalau dia Benar tertinggi, nggak? Tertinggi, IPK tertinggi kalau saya berprestasinya. berprestasinya. Nah, jadi kita ngobrol tipis-tipis, bahkan mungkin jangan tipis-tipis lah, banyak-banyak deh. Bagaimana mereka kemudian bisa meraih berprestasi dan IPK tertinggi itu sendiri. Tapi sebelum itu, saya mau dari awal-awal deh sebenarnya. Kalau Ayah, nah ini saya membiasakan diri untuk panggil Ayah. Tidak suka dipanggil Ratu karena berat. Anissa nanti kemiripan. Jadi Ayah, kalau Ayah kecilnya di mana? Kalau saya kecilnya ya di desa Air Mesu itu juga. Berarti produk asli Air Mesu. Iya, karena ayah sama ibu saya itu sama-sama orang Air Mesu. Oh. Rumahnya itu deketan gitu loh. Kayak cuma Berapa nyebrang jauh? Berapa gitu. jauh? Misalnya Ada dari 5 langkah?
Lebih itu Lagu kan? Kayak lagu dong. Iya, iya. lebih kayaknya itu sekitar nggak berapa meter gitu, cuma nyebrang jalan. Habis itu rumah orang tua saya itu di, mungkin tahu toko Dunia Tani Hengki, air mesu. Yang di Simpang itu bukan? Bukan, daerah masjid. Nah, kalau orang tua saya itu, ayah saya itu di situ, dan kalau ibu saya rumahnya itu depan kantor desa Air Mesu Timur. Oh. Pas di simpang yang banyak jajanan sekarang. Oh, dekat ini. kantor desa. Iya, pas di depan kantor desa. Jadi nggak berapa langkah itu. Berarti itu strateginya saya sudah bisa baca itu. Berarti mungkin Bapak pura-pura kantor desa. Waduh. Ngeliat ibu lagi nyapu kan. Iya, iya. Bisa jadi kan? jadi. Skemanya Bisa begitu. Oh, jadi. jadi tapi produk asli memang Ya, produk asli. mesu. Mm-mm. Berarti SD, TK, SD, SMP, SMA-nya di situ. Iya, di Pangkalan Baru. Di Pangkalan tepatnya. Baru. Iya, kalau SD, TK sama SD ya di Air Mesu. SD di mana? SD berapa? SD saya di SD Negeri 8 Pangkalan Baru. Di Air SMP? Mesu Timur. Kalau SMP, SMP Negeri 1 Pangkalan Baru. SMA juga Kalau SMA di SMA Negeri 1 Pangkalan Baru, tepatnya di Desa Beluluk. di Desa Belok. Oh, Iya. ya. Aku tahu itu kalau di situ. Berarti produk asli ya. Iya, Bapak produk sama di situ. Kalau Nisa? Kalau Nisa ini Ini agak blasteran nih kayaknya. agak ribet sih Agak ngejelasinnya. blasteran. Coba. Coba. Jadi Nisa itu lahir tahun 2002, tepatnya di Lampung Timur, Desa Braja Kencana, ya. Tapi blasteran ini susah agak jelasinnya ya, bukan asli Lampung Iya. banget sih sebenarnya Oke. ya. Kalau mama itu dari Jawa, Jawanya? bapak itu Sunda. Kalau mama itu ngikut kakek ya, Jawanya itu kalau nggak salah Jawa Timur ya. Jawa Timur. Kalau Jawa Timur, kalau bapak itu kayaknya di Majalaya ya. Kalau nggak Majalengka. salah. Majalaya. Majalaya. Majalengka kayaknya. Antara dua itulah pokoknya intinya kita bapaknya pertanyaan orang ini. Sunda. Mohon maaf bapak. Ini harus di-clear Asal dulu usul. nih. Harus dituntaskan dulu. Ya. Ini sisilah keluarganya loh. Iya, bapaknya intinya orang Sunda, Bandung kayak gitulah, pokoknya seputaran Bandung lah gitu. Kalau asal desanya itu kurang paham ya gitu, karena udah Belum pernah berarti? belum pernah ke desanya. Karena bapak tuh udah lama banget di Lampung, jadi sama-sama di Lampung, ketemu di Lampung, tinggal di Lampung, kemudian menikah lah orang tua saya. Sama ini deket juga, tetanggaan juga. Enggak sih, beda desa mungkin ya. Beda desa lah ya, kalau bapakku misalnya beda 2 kampung lah palingan. Kayak gitu. Beda 2 kampung sama. TK, SD, SMP-nya apa sudah di Bangka juga atau Nah, ini menariknya. Aku tuh dari kecil tuh pindah-pindah TK loh, Bang. pindah-pindah TK? Pindah-pindah Berapa TK. kali pindah? Sampai kalau nggak salah tuh 3 kali ya. Seingat loh. aku TK itu. TK, Bang. 3 sekolah kayaknya pindah-pindah. Tapi ketiga-tiganya itu ada di Lampung. Ketiganya di Lampung. Tiga-tiganya di Lampung. Kemudian kalau seingat saya itu bapak pindah kerja merantau ke Bangka. Kemudian Itu udah masih TK atau kalau TK naik umur 6 tahun 7 tahun kayak gitulah. Udah di Bangka? Udah di Bangka berarti gitu. SD sudah di sini? Sempet di Lampung sebentar, habis itu sini kayaknya. Di Gitu, sini di SD Bang. berapa? Nah, di sini tuh deket SD Sawit, masuk pelosok SD 9 Bakam. Ya, Oh, itu. Bakam ini ya? Heeh. Ya, Bakam, Bangka kan? Kabupaten Bangka kan? Iya, Oke. sekarang tuh kan orang tua tinggalnya di Desa Tiangtara. Nah, tapi Tiangtaranya tuh nggak yang di jalan raya banget gitu, nggak masuk ke dalam. Nah, kalau yang tahu PT Sumarko, nah itu biasanya masuk ke dalam. Biasanya. Nah, di situ. Oh, Kak. Bapak kerja di situ? Iya, di situ Sawit SMP? gitu. Kalau SMP keluar jalan raya SMP 3. SMP 3 Bakam. SMA? SMA Negeri 1 Bakam di Dalil. Cuman beda kampung. Kuliah baru? Kuliah Kedua baru ke Unmuh di Babel. Unmu Babal. Oke, berarti lumayan. Ketemu Lumayan di Unmu lah. Babal. Anak nomor berapa kalau Nisa? Aku anak kedua Dari? dari 4 bersaudara, Dari berempat. cewek Berarti masih satu-satunya. 3 cowok. 3-nya cowok, Wah, 1 banyak gimana? tuh pengawalnya. Banyak bodyguardnya. Banyak pengawalnya. Ini baru dirasa. Kalau Ratu?
Kalau saya anak kedua dari 2 bersaudara, anak bungsu. Bungsu. Oh, Iya. lebih kalem dia. Iya. Kalau berdua lebih kalem. Tapi belum ada yang menikah. Kalian berdua dari keluarga. Kakak, kalau kakak, ini kakaknya. Oh, kalau kakakku udah nikah Oh, yang yang paling pertama udah nikah. Sama orang Bangka asli juga. Kan kakak, Orang Kacung. Nisa baru adik 2 kan? Iya, Itu benar. masih ini sekolah. Nah, kalau adikku yang Dava namanya itu udah lulus pesantren. Ya, jadi Di sini. iya di sini juga pesantren di daerah Tempilang, Sangku. Mm-mm. Ya, Madinatul Ilmi kalau nggak salah ya. Nah, kalau untuk adikku yang bungsu itu sekarang masuk SMP Negeri 3 Bakam juga sama kayak aku. Meneruskan. Meneruskan. Meneruskan alma mater. Sama alma maternya berarti. Iya, kalau abangnya di pondok, adiknya yang bungsu milih di SMP negeri aja deh katanya. Gak mau asrama. Benar-benar pilihan ya kan, pilihan kan Pilihan, masing-masing ya kan. kembali lagi. Berarti berdua kalau ayah ambil apa tadi? Pendidikan Inggris ya? bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Kalau Nisa PGSD. PGSD. Why? Berdua. Kenapa? Ratu dulu deh. Ayah dulu boleh. Ya. Kalau saya sendiri awalnya emang belum ada niatan ya bang masuk ke Unmu Babel awalnya. Belum ada niat. Awalnya, jadi saya masuk ke Pak Rektor. Pak Rektor. Iya, iya, iya. karena awalnya itu saya tuh bingung mau kemana ini rencananya. Habis teman kuliah sekolah itu. Iya, soalnya saya pernah daftar di apa ya, UIN negeri mana ya? Kalau nggak salah Fathahillah Palembang. Fathahillah Palembang. Iya, pernah daftar di situ, udah dapet tuh. Tapi kata ibu kan masa COVID ya Pak. Waktu itu masa COVID jadi nggak dibolehin keluar. Oke. Makanya lihat teman-teman udah pada daftar nih di Unmu. Jadi saya daftar Ikut. juga. Di Unmu. Saya Nggak bingung niat ya juga. sebenarnya. Ketahuan nih. Nggak niat aja jadi lulusan Jadi berprestasi berprestasi, ya. ya. Apalagi niat ya dari awal. Dengan dia. Terus. Oke. Awalnya itu kan saya nggak mau juga ngambil bahasa Inggris. Jadi saya awalnya itu mau ambil PJKR atau enggak PGSD rencananya. PGSD, tetap mau jadi guru Iya, juga. iya tetap mau jadi guru. Tapi dari orang tua, kebetulan ibu saya itu punya cita-cita mau jadi guru bahasa Inggris. Oh. Tapi sekarang malah jadi tukang kue gitu. Jauh banget. Nah, Iya. akhirnya yang meneruskannya itu saya. Saya dulu paling benci banget sama yang namanya bahasa Inggris, Bang. Serius. Dari SMP. Kenapa? Ya karena apa sih bahasa apa sih ini kan nggak paham. Nah itu waktu SMP waktu dosen guru saya itu ngedikte kayak belajarnya itu waktu itu to be Ayu Dewi. Iya. Kan Ayu Dewi itu kan Ayu Dewi. Ah. Nah dengan saya dengan polosnya itu saya tulis emang Ayu Dewi. Ayu Dewi. Iya, siapa nih Ayu Dewi? Ternyata setelah SMA itu orang tua saya ini ngeliatin potensi saya itu kalau ngomong bahasa Inggris itu bagus. Oh, pronunciation-nya, Iya, pengucapannya pronunciation-nya bagus. bagus. Jadi akhirnya saya dimasukkan ke les, Mm-mm. ke bimbel gitu di Air Mesu juga sama guru SMK Negeri 1 Baru. Nah, akhirnya Oh, guru yang malah masukin? enggak sih, saya yang nawarin diri, orang tua Oke. saya nawarin diri ke guru tersebut. Nah, akhirnya saya belajar bahasa Inggris dari situ awalnya. Akhirnya ambil bahasa Inggris Bahasa Unmu Inggris. Babel. Kayaknya red strings teori sih saya sama Unmu Babel ini karena sebelumnya di SMA saya pernah ikut apa ya National Debate Inggris? Students Competition ya Di Unmu juga? iya di Unmu di gedung Babelnya. Oh, iya. Awalnya itu saya Keren, nggak keren. tahu itu Muhammadiyah itu di mana segala macem. Teman saya ini nyelutuk lah kita kan kemarin pernah lomba di Muhammadiyah gitu. Oh, betul loh. Itu. Akibat lo doa lo tuh. Nanti di Unmu. Oh, akhirnya keterusan Iya akhirnya keterusan. di bahasa Inggrisnya itu sekarang. Iya. Oke. Kalau Nisa, Kalau sejak kapan pengen jadi guru? ya, kalau Nisa itu udah dari kecil ya, Bang. Apa ya, kayak Nisa tuh dulu kecilnya orang tua Nisa tuh sibuk banget. Awalnya sibuk banget. Karir banget nih. Ya istilahnya pergi pagi pulang sore bahkan kadang lewat lah malam kayak gitu. Jadi
banyak aktivitas tuh sama guru gitu. Saya boleh sebut ya, Ibu Yuliana, makasih udah nemenin Nisa dari awal. Nisa lomba lari, lomba catur, O2SN, pokoknya banyak banget. Atlet juga? Iya, alhamdulillah. 2? Atlet Kalau juga? saya juga atlet lompat jauh, Bapak. Aku 800 meter. Apa ini sebenarnya ini? Iya, itu dari awal kok kayak ngerasa kedekatan antara saya dengan guru tersebut. Jadi waktunya ya. lebih banyak bersama guru. Iya, banyak banget Dalam sama guru. hari-hari aktifnya itu ya? Iya, Paling karena malam baru ya? iya, karena kadang pun malam ke rumah guru karena memang deket banget rumah gurunya gitu. Itu sejak kapan tuh? Sejak Nisa SD kelas 4. SD kelas 4. Polanya memang begitu? Iya, seperti itu. Karena orang tua sibuk, jadi saya banyak bermain di rumah guru saya gitu. Jauh Untuk tapi enggak ya? nggak jauh, tetanggaan, beda Oke. berapa rumah kayak gitu. Di situ saya lihat ketulusan dari beliau mengajarkan saya, kemudian membina karakter saya. Jadi saya tuh kayak aku mau jadi guru nih. Oh, Mau banget jadi guru. terinspirasi dari guru tetangga Dari itu? guru itu, Ibu siapa namanya? Mas. Ibu Yuliana. Ibu Terima kasih, Yuliana. Ibu. Oh. Ibu Yuliana, Pak. Baik banget. Kadang-kadang orang tua saya karena berhalangan untuk mengantarkan saya lomba, ibu itu. Ibu Yuli yang ngantar? Ibu itu yang Itu guru ngantar. apa dia tuh? Guru SD juga. SD juga? Oh. Masih honorer juga waktu itu. Jadi saya tahu betul gimana perjalanan beliau. Dari mulai gaji berapa saya tahu, nangisnya beliau saya tahu di dalam kelas. Jadi saya berpikir bahwa guru itu merupakan suatu cita-cita bagi saya yang notabene-nya nggak harus mementingkan tanda kutip uang ya, harus dari hati, benar-benar seperti itu, ketulusan hati. Kalau Berarti hanya mencari guru itu bukan cerita soal rupiah, iya, tapi guru bercerita soal pengabdian. pengabdian. lebih tepatnya Pengabdian. Pengabdian ya. Kalau mau cari uang jangan di guru. Jangan di ya, guru, mohon iya, maaf. jangan. Oh gitu ya? Tapi Lebih kan baik. itu dulu. Iya, kalau mau Sekarang kan cari udah jauh lebih baik. iya pastinya. Ah. Kalau Yes. banyak tunjangannya juga ya Iya, kan belum sangat lagi sertifikasi. iya, Tapi kalau sertifikasinya udah sama P3K, Lebih lagi. lebih lagi. Heeh. Ya seperti itu. Cuman saya lebih menekankan kalau jadi guru itu harus ada sampingannya nih, Bang. Iya seperti itu. Jadi nggak Tapi hanya paling tidak Ayah sama Nisa memahami betul, iya. melangkahkan kaki untuk niat menjadi seorang pendidik, tidak memaksa diri untuk berpikir bahwa saya harus cari rupiah di sini. Itu Iya, sudah tidak. Artinya kalian sudah punya tidak. niat baik untuk Iya. pengabdian. Seperti itu. Sehingga kalian tidak benar-benar ya, terluka di kemudian hari. Walaupun sekarang guru-guru udah nggak kayak Umar Bakri kan. Pernah dengar nggak Umar Bakri? Sekarang udah happy lah sekarang. Iya. Sekarang jauh sudah happy Iya, sekali. benar-benar. Tapi perjalanan kalian kemudian semua sama kan 3,5 tahun berarti? Iya, 3 tahun. 3,5 tahun kan? Iya. Nah, 3,5 tahun itu tentu berjalan tidak semulus ya kan? Pasti ada hambatan, entah baik hambatan dari kalian individu, hambatan dari keluarga, mungkin hambatan di kampus, teman dan sebagainya pasti ada kan? Iya, ada pasti. pasti itu. Dari semua itu yang paling deh, Yang paling yang paling membuat kalian sedikit dalam tanda kutip, gua sebenarnya malas banget nih gini. Drop lah ibaratnya. Pernah Drop, tidak ya. dalam perjalanan kampus, perjalanan kuliah kalian? pernah sih. Apa masa-masa skripsi, apa masa-masa kalian misalnya bagaimana dengan kawan, dengan teman, pernah nggak? Mbak Nisa dulu. Kalau Nisa itu awal masuk kuliah kan emang udah niat banget nih ya mau masuk ke Unmu ibaratnya. Jadi tapi dalam perjalanannya tuh luar biasa banyak struggle-nya, Bang. Oh gitu. Iya, tapi Apa tuh? Apa yang ininya? misalnya Contoh kan aja. contohnya ya, Bang, kayak ngerasa tugas itu kok di semester 4 dan juga semester 6 itu luar biasa membludak. Sampai kadang-kadang aduh capek banget harus di depan laptop terus kayak gitu ya. Kapan sih ada waktunya santai? Dan kalau ada tugas nih ya, misalnya Bang ya. Kalau ada tugas tuh langsung brek semuanya ada dalam satu semua makul itu ada semua. Itu yang bikin kayak aduh capek banget kayak gitu ya. Tapi di sisi lain ya ada juga lah senangnya kalau nggak ada tugas masih bisa lah santai-santai ke kawan. Tapi kalau pas datang yang tugas yang bener-bener susah kayak gitu dan deadline-nya cepet kayak gitu kadang-kadang ngerasa aduh kok nggak bisa ya kadang-kadang kayak gitu. Tapi untungnya ada
ada teman-teman yang kasih semangat, ayo sama-sama gitu kan, kita kerjain bareng-bareng, kadang kayak gitu. Kalau menurutku itu sih yang paling kadang-kadang bikin frustasi ya, kadang-kadang sempet nangis juga di kos. Kebetulan di satu ngekosnya Ngekos sendiri, nggak jauh ya? dari Di kampus ya? kampus. Kayak ngerasa bosan banget gitu ya, karena orang tua nyaranin untuk udahlah kali ini ngekosnya sendiri aja ya, nggak usah sama-sama teman-teman kayak gitu. Tapi dalam misalnya satu kos itu sendiri, pernah nggak sih ngerasa kayak merenung, bosen, sepi? Oh pernah Itu ya pastilah setiap kayak manusia kan. kayak aduh aku tuh perlu teman kayak gitu. Kenapa nggak nelpon ayah? Ya, kita punya kesibukan masing-masing gitu? lah ya. Beda PBI prodi beda juga, prodi. Bang. Beda prodi juga ya? Beda prodi, Bang. Oh Jadi, kalian ini hanya berkomunikasi hanya kenal-kenal gitu aja, tapi Iya, tidak bukan bestian ya, nggak bukan bestian ya? bestie yang deket-deket Deket-deket banget. banget, Banget enggak. tuh enggak, Bang. Cuman kalau pas PMM kemarin ya memang kemana-mana gitu, jalan Kan kaki barengan bareng. gitu, Tapi sama berarti ada teman-teman bestinya kosku. masing-masing nih. Ada Ada di tentunya kelas, karena pasti ada. karena beda kelas juga, beda kelas. prodi Oke. gitu, jadi Jadi jauh ketika banget. pada masa itu, masa di mana seorang Nisa Mm-mm. tugasnya banyak banget, tuntutan pendidikan mata kuliah yang begitu ribet, tugas A, tugas B, tugas C Iya. itu yang Nisa lakukan apa untuk kemudian tetap menjaga mood agar tetap wah gua harus tetap ini sehingga prestasi itu bisa terjaga. Iya, sebenarnya Nisa gini Bang, kalau Nisa udah capek banget Pernah banting ngikutin- ini nggak? Ah lah malas dah gua tidur dulu dah. Pernah gitu nggak? Kalau batik-batik sih enggak Bang, cuman kayak langsung tutup laptop, udahlah mau Tidur keluar. aja dah udah atau kemana gitu. Keluar Bang, Nyari seblak jalan-jalan dulu Bang. dah. Jalan-jalan Bang ke Dialova gitu, muter-muter PKP oke. walaupun enggak istilahnya nggak beli lah ibaratnya cuman jalan-jalan Muter-muter muter-muter doang aja gitu. deh. Sumpek banget di kos kayak Oke, gitu. cara mengatasi sumpahnya gitu muter. Iya, muter aja Bang di Dialova itu Bang. Berapa keliling aja. Seriusan nih saya. Keliling aja di Dialova itu. Malam pun ada. Karena bener-bener kayak sumpah nih skripsi bikin stres banget. Nisa jam 10 itu memberanikan diri. Aku nggak tahan harus keluar walaupun entah kemana Refreshing ini. sebenarnya. Iya, refreshing aja. Jadi keluar jam 10 itu udah sengaja keliling-keliling aja. Nyari udara tuh, nyanyi-nyanyi aja lah kan karena nggak ada yang Sendirian? kenal ya. Sendirian. Karena Nisa itu tipe orang yang misalnya deket sama kawan itu yang deket banget itu kayaknya Nggak ada? dikit banget. Nggak terlalu gitu Bang. Yang deket banget kayak itu nggak ada. Iyalah, ada Cuman yang kalau cewek kan cenderung ada kayak satu apa atau sih? enggak dua yang ya, sahabat sejiwa apa banget gitu loh. Ada itu nggak ada ya? nggak ada Kalau yang Nisa? bener-bener kemana-mana bareng kayak gitu. Temenin ya? aku yuk bareng kayak gitu. Saya terbiasa sendiri Sendiri. karena Dekat-dekat tapi tidak terlalu dekat banget. deket-deket nggak terlalu deket banget sampai intens setiap Berarti hari berhubungan kayak gitu. Strateginya ketika lagi bosen, lagi nggak bener-bener on fire untuk mengerjakan tugas, hentikan sejenak, Sejenak, keliling refreshing. walaupun cuma berkeliling. Iya, cuman keliling. Itu caranya Itu kalau Anissa. caraku. Main musik, Main apa nih? main keyboard, gitar. Kalau Sama udah sama siapa? ya Sendiri? di kos itu Bisa main sendiri? di kos itu ada keyboard, ada gitar, ada seruling, ada Bisa dimainkan pianika, ya Bismillah bisa. Kalau seling dikit-dikit lah. Iya, Paket itu. lengkap nih. Oh, paket lengkap. Nah, ini serius nih berarti. Ini serius, Bang. Keyboard bisa, Iya. gitar bisa. Bisa. Saya memang dari semester 1 2 itu udah masuk band kampus. Jadi udah ngiring di acara-acara wisuda, PLP, KKN. Iya, dia yang Iya. main. Iya. Duh, mantap kan ini. Jadi kalau bosen ya, aduh capek banget, udah deh colokin keyboardnya ya udah main, walaupun ya mungkin nyanyi-nyanyi sendiri di dalam kos, Oke. tapi untungnya Hari tetangga ini kos udah main belum hari ini? hari ini main gitar cuman. Berarti kalau udah main piano, Ya, main keyboard, kemudian gitar, ada suling, ini jago nyanyi dong. ya, Tapi nanti tunggu ya, dulu. dikit-dikit lah. Ya. Ayah dulu, kalau ayah gimana ya? Tentu kan perjalanannya kan, pastilah ada jatuh bangunnya. Ya pasti itu. Ah. Apalagi kan saya kan kalau pergi kuliah itu perlu diantar jemput. Perlu diantar jemput, Iya. wajib kah?
Soalnya saya itu dari SMA itu pernah kecelakaan kan. Oke. Jadi saya nggak diizinin bermotor. Jadi saya juga bermotor. Saya oke. itu sering kagetan, Bang. Saya tuh kayak misalnya orang nyalip dari sebelah kiri nih. Saya tuh kayak tersentak gitu di motor kayak Oke. orang klakson. Saya sering terkejut. Nah, kalau malam-malam itu juga saya kan minus. Ini kebetulan nggak lagi pakai kacamata. Nah, kalau minus itu kan malam-malam itu pakai kacamata pun cahaya motor atau mobil tuh nyebar. Jadi kayak Oke. buta nih Oke, mata oke. rasanya nggak Iya, kelihatan iya, ke iya. depan. Nah, jadi saya tuh diantar jemput sama bapak. Selama kuliah? Iya, selama kuliah, selama 3,5 tahun. Apa? Bukan kakak? Bukan, kakak saya kerja waktu itu. Jadi sama bapak. Nah, itulah struggle saya ya mungkin Bang. Kan kadang ada yang kelasnya batal lah, ada yang kelasnya diundur lah. Jadi saya harus menunggu lebih lama di kampus gitu. Kadang ada Iya. capeknya di situ kayak tiap hari nih harus bolak-balik kampus. Kebetulan juga mata kuliah saya itu nyebar dari hari Senin sampai Sabtu. Kalau kayak Anissa, Anissa, mungkin ada liburnya ya. Ada, Di satu ada. hari di setiap satu minggu itu. Di Nah, kalau kami sela-selanya. itu nggak ada. Jadi nyebar gitu. Full day? Iya, misalnya hari Senin itu 1 makul, hari Selasa 2 makul, nyebar kayak gitu, Bang. Jadi kayak Jadi tiap Nggak hari runut misalnya Bang Senin kuliahnya. gitu ya? enggak. Enggak. Jadi itulah makanya saya itu harus tiap hari ke kampus. Tapi untungnya itu di area kampus saya itu ada rumah paman saya. Jadi saya bisa istirahat lah sejenak di situ kadang. Oh, berarti tidak mesti bolak-balik ke... Kalau saya Mesunya? bolak-balik ke Mesu, cuma kalau misalnya saya lagi nungguin kelas lama, nah saya balik ke rumah paman saya dulu. Oh, stay-nya di situ dulu, Ya, rehat stay-nya di sejenak. situ, ya rehat sejenak, baru balik lagi ke kampus. Oke, kalau masalah tugas dan sebagainya Kalau aman? masalah tugas saya itu alhamdulillahnya aman ya. Kalau untuk itu nggak ada sih, karena saya kan emang anaknya jarang keluar rumah, jadi saya tuh lebih enaknya di depan mageran laptop. di rumah Iya, gitu ya? mageran. Saya Kan mageran. udah leye-leye di rumah. Iya. Udah leye-leye di rumah. Malas udah tutup, tidur aja gitu kan. Karena kalau healing saya itu, kalau Nisa perlu keluar kan ya. perlu Kalau banget saya keluar. itu keluarnya itu paling cuma kayak jogging bentar, habis itu balik lagi, buka laptop lagi. Nah, kalau capek ya udah ngelukis, kalau nggak ngelukis saya tidur. Saya anaknya penidur banget, soalnya Penidur. dimanapun saya bisa tidur. Rezeki tuh. Di KKN emang betul sih Bang. Tidur gitu ya. Asli. Di Capek tempat dikit, lo tidur. di lapangan itu ya dalam posisi kayak Lainnya gini. dikit Tidur. Tidur. Masya Allah. Pernah aku nih ngevideoin ya. Kayaknya nih anak kok pulas banget tidurnya padahal di lapangan Bang. Kita kan PMM kan ibaratnya programnya kan barengan terus kan ya. Jadi tahu kok ayah nih mudah emang Tidur gitu. kena Ya, angin bagus lah, sepoi dikit rezeki itu. tidur. Nah, saya itu juga suka sakit. Nggak suka sih sebenarnya, tapi sering sakit gitu. Itu sih yang Apa tuh, sakit struggle-nya. apa tuh? Kalau SMP dulu saya pernah tahu cacar Demam. Singapura, Bang. Cacar Singapura, ya mirip cacar air ya? Kayap orang bilangnya kalau kampungnya. Ya, pokoknya dari belakang saya yang di sampai merah-merah itu kan? kayak hampir sama kayak cacar, tapi dia itu bentol-bentolnya itu nyambung dari sini terus ke depan. Kata orang kan kalau udah sampai ke depan itu dia ngegrogoti organ ya. Ke Katanya dalam? bisa Oke. meninggal gitu. Nah, belum sampai 2 hari aja dia udah sampai sini. Bener-bener udah mulai itu nyebar. Itu saya sakit sekitar 1 bulanan. Nah, untuk sekarang itu saya juga lagi sakit kemarin-kemarinnya, jadi sempat terhambat karena saya perlu bolak-balik untuk kontrol ke dokter. Sakit itu juga? Bukan, kalau yang sekarang itu saya itu ada kelenjar getah bening di sini, tapi alhamdulillah udah kurang. Nah, kemarin juga sempat kontrol ke THT karena dari asam lambung saya naik, akhirnya itu ada bentol-bentol Bentolan. di ujung kayak di tenggorokan gitu. Jadi saya harus bolak-balik ke THT. 2 minggu sekali itu saya kontrol. Sampai sekarang? Sekarang alhamdulillah udah sembuh. Udah sembuh? Iya. Amin, didoakan sembuh. Semoga cepat sembuh. Udah nggak ada lagi. penyakitnya. Sehat-sehat lah ya. Kan Tapi masih panjang perjalanan. sumpah Bang, ini pertama kali aku dengernya sosok Ratu Anissa bercerita kalau memang sakit Bang. Selama KKN ini gak pernah Bang. Saya yakin habis Luar ini, biasa Bang. nih, saya yakin nih biasanya habis ini kalian jadi bestie deh. Udah pernah tahu Bang, padahal tidur bareng Bang sekamar. Karena kan kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, maksudnya
seseorang itu kan butuh, misalnya dia punya teman, tapi ketidaktahuan ini karena kita sibuk Iya, masing-masing kan. Tapi cobalah kalian mencoba mengitari orang yang di sekitar. Iya. Kalau Mulailah saya dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. iya sih bang, benar. Iya, kadang-kadang kan peduli, mungkin lebih ya peduli, dosa yang luas-luas. iya benar. Kecil saja, benar. kecil-kecil saja. kalau Ibu, saya juga kakak, temen adik agak biasanya. jarang bang, agak sama kayak Nisa juga. Semi ya, jadi semi introvert. Iya bisa dibilang gitu. Saya misalnya lebih Nggak ke tertutup banget, tapi nggak terbuka banget juga. Iya, kalau ada kegiatan-kegiatan ya ikut aktif gitu, partisipasi aktif. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang misalnya di kampus itu Deket agak banget, jarang. jarang juga. Ya, semenjak dari kuliah dari 3,5 tahun ini sampai sekarang, saya itu hanya kumpul bareng teman, misalnya kayak ada kegiatan itu baru sekali. Ikut bukber. Nah, kemarin waktu foto studio aja saya nggak ikut. Gitu. Kayaknya lebih banyak tidur kamu ya. Lebih banyak tidur ya. Saya tuh lebih ke ngebagi waktu untuk hal-hal lain gitu. Misalnya kalau ada kegiatan lain yang menurut saya lebih penting, saya lebih memprioritaskan hal itu Baik. dibandingkan yang lain. Kalau Nisa Ya bang. kan dia sendiri, bener kan? Iya. Kamu sendiri, sama kan? Sendiri. Tapi kamu punya tanggung jawab lebih karena selama kuliah bapak yang punya peran Iya. untuk transportasi. Iya, Kamu merasa bersalah nggak? merasa bersalah sih pastinya. Mm-mm. Soalnya kan Terbebani nggak dengan hal itu sebenarnya? makanya terbebani banget, makanya saya kayak wah saya harus cepet lulus nih, saya nggak bisa terus-terusan gini, kasihan orang tua saya, kasihan ayah saya yang tiap hari nganter, apalagi kan umur semakin bertambah ya bang, kita itu takutnya orang tua itu ada apa-apa di jalan gitu kan. Nah jadi saya itu kayak menekankan nggak boleh nih, saya harus cepet lulus, saya harus ngerjain skripsi ini dengan tepat waktu, sebisa mungkin saya harus cepet lulus. Makanya kemarin waktu pengerjaan skripsi balik kuliah itu saya langsung buka laptop sampai malam. Kalau ada waktu sholat, saya sholat. Nah habis isya itu saya lanjut sampai ke jam 2 malam gitu. Di jam 3-nya baru. Benar-benar dikebut. Luar Iya biasa. benar-benar dikebut. Apalagi saya bahasa Inggris kan harus, aduh. Iya. Iya, Bang. Berarti justru sebaliknya ya. Artinya ketika ayah diantar jemput oleh bapak setiap hari selama 3,5 tahun itu Iya. ya kan, mungkin hujan panas atau apapun merasakan bersama, itu justru jadi motivasi tersendiri Iya, jadi untuk mendorong motivasi. biar kuliahnya lebih cepat. Iya benar. Saya juga pernah kecelakaan sama bapak Masya Allah. di semester 3 Bisa sih nggak? Di Iya. daerah mana tuh? di daerah, tahu nggak itu Jalan Taib, daerah perkuburan apa Jembatan Abadi. Oh, tahu. Jembatan tahu. Abadi. Iya, daerah situ. Pas di tikungan itu nggak ada hujan, nggak ada apapun, tiba-tiba jatuh. Bandes ya? Rebah, Bandes rebah. ya? Jalan Bandes, depan Santo Yosep. Sebelumnya daerah Jembatan Abadi, pas di tikungan Jembatan Abadinya itu. Iya kan masuknya lewat situ kan? Iya, lewat Dari situ. Yosep lewat Iya, situ lewat kan? Santo Yosep. Nah, pas di Jembatan Abadinya itu langsung jatuh. Masya Allah. Ayah saya itu Ya Allah. hidungnya itu mungkin kemancungan, jadi ada sengklek dikit di sini ya. Kemancongan. Ada itunya dikit di sini, kayak patah gitu, mungkin Masya miring. Nah, kalau saya sendiri ngeguling ke bawah, habis itu langsung chat dosen. Bu, maaf saya nggak bisa hadir hari ini. Masih bisa Masih sempat. bang, chat dosen. Maaf, saya nggak bisa hadir hari ini ya Bu, karena Masya ini Allah. segala macem. Jadi buat kalian berdua, Ya bang. seberapa penting pendidikan berarti? Mungkin dari Nisa dulu. Ya, kalau menurut Nisa sih sangatlah penting ya bang ya. Seperti yang diwawancara sebelumnya, karena pendidikan ini sifatnya nggak pernah mati bang. Ya, selamanya itu akan terus ada pendidikan ini. Untuk memajukan Indonesia tentunya perlu pendidikan. Dengan pendidikan itu akan mengubah mindset kita ke depannya. Berarti akan terus dengan dunia pendidikannya. Iya, Kejar terus. insya Allah. Saya usahakan untuk itu. Kalau ya, Kalau saya sendiri setuju ya Bang sama Nisa, karena kan apa ya, pendidikan itu kayak investasi jangka panjang gitu loh dari orang tua untuk anaknya. Nah, kita juga sebagai apa ya, pembelajar sepanjang hayat gitu loh. Jadi saya sangat setuju bahwa pendidikan itu pondasi utama dari sebuah keluarga, dari sebuah negara gitu. Selain pendidikan, kesehatan itu juga penting kan. Nah, jadi saya itu percaya bahwa pendidikan itu benar-benar sangat penting untuk kedepannya, untuk
kita berpikiran maju, untuk mindset misalnya kan, untuk agar bisa diajak diskusi segala macam, itu kita perlu pendidikan tentunya. Terpikirkan tidak atau memang sudah menjadi target kalian berdua? Satunya IPK tertinggi, satunya berprestasi kemarin, atau memang nyangka nih kok jadi IPK tertinggi nih? IPK Iya. berapa? 395 banget, Bang. 395. B-nya Iya. 1 ya? Adalah Bang B+. Tinggi banget nih. Iya. Kalau Nisa itu awalnya nggak nyangka ya Bang ya, karena kan satu univ Berarti itu bukan kan target nih? ya, bukan target Bang, luar Bukan biasa. target. Ini bukan target. Kan ada orang Nisa. ambisius yang kemudian memang dia Enggak, Nisa berekspektasi enggak, banget, Bang. gua IPK harus Enggak. segini nih, tinggi juga banget. enggak. Ini enggak sama sekali. Enggak Bang. Nggak tahu kalau bakalan jadi yang terbaik, karena Nisa ya sama kayak mahasiswa lain pada umumnya, berangkat kuliah, belajar kayak gitu, nggak ada yang Enggak ada target. sampai kayak gitu ya. Nisa intinya Nisa harus lulus cepet aja kayak gitu, supaya Nisa bisa ngikut pendidikan yang lebih tinggi nantinya, seperti itu Bang. Karena kalau untuk berpikir lulusan terbaik itu kayaknya jauh Bang, soalnya satu univ aja tuh udah banyak banget Bang yang pinter-pinter Bang, udah banyak. Enggak berarti Mm-mm. enggak ada target Untuk terbaik itu nggak ambisi ada. untuk IPK 39 tuh enggak ada. Nggak ada Bang. Enggak ada. Kok bisa tapi ya? Karena ya nggak tahu udah rezekinya mungkin ya Bang ya, tahu-tahu pas UAS, pas udah ada nilai di KRS-nya, oh alhamdulillah udah dapat A kayak gitu ya, kayak gitu. Kadang-kadang kayak alhamdulillah A semua gitu kan. Ditambah semester 5 ya kita ya. Lagi. A semua. Semester 5 kan kita konversi, dari Bang. kegiatan PMM tadi. Iya. Kegiatan PMM itu luar biasa, sangat bermanfaat bagi Iya, kita ya, banget. karena semester 5 itu udah benar-benar fokus untuk mencari masalah dalam skripsi. Berarti dosen dan sivitas akademika Unmu bagus-bagus ya, baik-baik ya berarti. Nah, baik-baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Luar Alhamdulillah, biasa, luar kalau biasa itu jangan gitu. ditanya, Bang. Alhamdulillah, baik-baik semua. Kalau Nisa itu kan kemarin semester 5 itu memang udah banyak free, nggak masuk mata kuliah dan udah dikonversi sebelumnya. Jadi nilainya udah semua kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah lah IPK segitu. Orang bilang itu IPK hanya nilai atau angka, tapi orang-orang sebenarnya nggak tahu kan usahanya itu gimana kan, susah payahnya itu gimana, cara belajarnya itu gimana ya. Berarti memang nggak ada target. Nggak ada target sebelumnya, tapi intinya targetnya lulus cepet aja deh dengan Pengen lulus IPK cepet. yang ya Baiklah, gitu baiklah istilahnya seperti itu. Enggak, orang tua juga nggak pernah nitipin apa-apa. Misalnya harus pokoknya harus gini neken gitu nggak ada. Enggak, malahan orang tua, karena Nisa itu ambisnya pas SMA, Bang. Oke. Pas SMA, Bang, ikut lomba ini itu. Orang tua tuh ngelihatnya kayak udahlah nggak usah ikut lomba, capek pulang malam-malam gitu. Apalagi pas Nisa ngikut kegiatan Putri Hijab waktu itu. Oh, Pernah alhamdulillah masuk 10 besar waktu itu. Emang persiapannya Bangka Barat ya? enggak, Bangka Induk, Bangka Induk. tetap Bangka Belitung dia. Bangka Belitung. Satu Bangka Belitung. Jadi masuk 10 besar itu emang orang tua saya emang waktu itu bilang katanya harus banget ya sampai malam-malam kayak gini pulang sendirian, katanya kayak gitu. Karena untuk mempersiapkan itu semua itu banyak, Bang. Dan Nisa itu sendiri dengan guru Nisa yang ada di SMA seperti Yang Ibu itu. Yuli itu. Ibu Bukan. Yuli itu di SD, Ibu yang di SMA itu ada lagi Ibu Zurai namanya. Iya, Ibu Zurai itu luar biasa orangnya, ngajak suruh banyak ikut lomba supaya nanti mungkin ada keringanan beasiswa nantinya mungkin Nisa di masa kuliahnya, seperti itu, Bang. Oh, berarti termasuk aktif ya teman-teman kalian berdua ini. Iya, justru ambisnya itu di SMA malahan. Oke, sama. Iya. Ayah juga gitu. SMP SMA itu paling puncaknya aktif-aktif. Saya Saya soalnya justru mager banget Iya, kuliah malah. Kenapa kalian mau ikut? Iya. Kalau udah tahu kalian mageran, ngapa kalian mau ikut juga? Ya kena pendidikan itu tadi ya, Iya. harus melanjutkan. Berarti kan Gimana ya? sama-sama tadi. Kok pernah jadi atlet, ya kan? Iya, Pernah menikmati, tapi tidak diteruskan sampai sekarang. Enggak lagi. Kalau yang atlet lari kayaknya udah pensiun. Udah pensiun ya? Berat badan juga udah naik berat kayaknya. Udah berat ya Iya, berarti ya. kayaknya udah nggak cocok lah kayaknya Ayah kita. sama juga Ayah. Tidak juga punya target Tidak, mendapatkan
gelar berprestasi itu? Nggak ada bang. Soalnya kemarin kan waktu yudisium. Iseng-iseng berhadiah juga? Iya, iseng-iseng berhadiah. Karena waktu yudisium itu udah pernah dapet terbaik prodi karena cuma saya sendiri awalnya. Oke. Nah kemarin ada yudisium susulan, akhirnya ada salah satu teman saya juga menyusul lagi. Nah saya itu nggak ada target itu karena udah yang terbaik terbaik fakultas Iya, kemarin fakultas tuh bukan bukan kami gitu. kami, Bukan gitu. kami, saya cuma terbaik prodi. Anissa juga duduknya sebelah saya waktu Iya, itu sebelahan. waktu yudisium. Nggak ada terbaik kan waktu itu. Malahan saya itu nggak dapat predikat apapun di yudisium bang ceritanya. Nah, itu. Karena beda mungkin ya penilaiannya Penilaiannya beda. Kalau Nisa kan mungkin terbaiknya karena IPK Nisa itu. Nah kalau yang di fakultas itu memang mungkin ada kategorinya Iya, sendiri kategorinya. seperti Iya. itu bang. Gitu. Jadi itulah saya nggak ada target apapun, yang penting saya lulus cepet. Saya mau lulus cepet pokoknya. Itu targetnya. Nggak mau ngerepotin bapak? Iya. Nggak mau ngerepotin bapak, terus nggak mau bayar lagi. Soalnya saya beasiswa. Dari semester 5 itu saya beasiswa. Tunggu, kan kamu bisa mengakalinya dengan ketika tidak mau merepotkan bapak, kan mungkin si abang mungkin bisa ngantar. Ayang. Nggak ada. Ada, tapi kamu tolak terus sih. Itu loh. Nanti aja gitu ya. Kalau abang waktu itu sibuk kerja. Nah, itu abang, kakak kandung. Abang yang satunya. Abang satunya. Kalau beliau sendiri kan sibuk kuliah juga sama-sama Oh, gitu? di Unmu. Udah lulus juga belum? Udah Lulus juga sama. udah sama kemarin. Barengan mereka Iya. bang, asik banget nih bang. Ada foto bareng berarti ya. Foto keluarga juga nih bang kayaknya. Ada foto gue. Foto keluarga Oke. juga nih kayaknya. Teman-teman berdua sekarang congratulations, berarti semua udah lulus. Iya, Ya kan, udah dapat gelar. Nah, cita-cita. Nah, terserah nih. Mau Ayah dulu apa Nisa dulu? Ayah dulu. Kemana Coba cita-citanya? Ayah dulu. Konkret boleh. aja, konkret aja. Oke, Cita-citanya oke. mau ngapain? Kalau saya sendiri cita-citanya kemarin kan nggak mau jadi guru ya. Saya itu maunya itu jadi Basarnas. Basarnas. Agak jauh ya bang ya. Kok melenceng kemana? Agak Ngapain jauh ya? ya bang. Agak jauh Tolong dia bang. Basarnas rekrut saya di bagian kantor juga nggak apa-apa. Loh, mau lo milih di kantor? Nggak apa-apa, soalnya takutnya itu kalau saya nolong orang malah saya yang ditolong. Aduh, oke, Basarnas. Kenapa Basarnas? Kemarin kan saya itu lebih ke saya tuh sukanya agak yang kemanusiaan gitu. Oke. Walaupun guru juga kemanusiaan kan bisa dibilang, tapi saya tuh sukanya yang di outdoor juga. Saya tuh Oke. sumpek juga kalau harus kayak misalnya jadi guru ngeladenin anak orang gitu. Agak sumpek gitu. Agak bertolak belakang nih sebenarnya. Tapi ya cita-cita saya sebelumnya Basarnas, saya masuk bahasa Inggris selain dari melanjutkan cita-cita ibu saya juga mau masuk ke Basarnas rencananya, karena kan Basarnas yang di kantornya itu perlu juga untuk bahasa Inggris. Betul. Nah, makanya saya masuk ke pendidikan bahasa Inggris. Tapi akhir-akhir ini kayaknya jadi guru bisa juga nih, soalnya kemarin kan saya pernah ikut kegiatan MBKM di kampus mengajar angkatan 7. Kebetulan juga dapatnya penempatannya itu di SMP IT Nusabil. Nah, waktu di situ kayak enak juga ternyata ya ngayomin anak-anak gitu. Ya, tapi paling tidak pelan-pelan ya. Sudah mulai Iya, pelan-pelan menyukai itu ya. udah mulai beradaptasi lah intinya. Oke, berarti mau ke Basarnas. Kalau Nisa, Kalau Nisa sih ya tetap guru ya bang ya. tetap guru ya. Ya istilahnya Tidak ya. tergoyahkan sampai sekarang tetap guru ya. Kalau bisa dibilang ya dosen boleh lah. Karena masih lingkup ya seperti pendidikan. itulah pendidikan kayak gitu bang. Karena memang cita-citanya dari awal ingin jadi guru, ingin memberikan wawasan kepada anak-anak bangsa seperti itu bang. Selain itu juga guru itu luar biasa pahalanya bang. Kayak gitu bang. Pahala jariahnya kan Kita nggak mengalir tahu terus. anak mana yang akan menarik kita ke surga, tapi intinya kita bekerja dengan ikhlas seperti itu bang. Jadi guru seperti itu aja bang. Simple aja cita-citanya. Saya Mulia juga kalian berdua nih. jadi guru, ngajar dengan penuh tanggung jawab, dengan tulus seperti itu. Pulang, balik lagi dengan keluarga. Itulah ya cita-cita Baik. saya bang. Sekarang setelah beberapa waktu kemarin kalian sudah selesai di wisuda, udah pada ngelamar kerjaan belum? Atau sudah ada yang melamar kerja belum? Ada Ya, tawaran-tawaran nggak?
Kalau tawaran-tawaran sih ada Bang. Oke, di mana? Perlu saya sebut Ya sekolahnya? nggak apa-apa. Masih baru sih Bang, yang di deket Dalil lah pokoknya. Deket Dalil. Ada Oh, SD, ada SD. ada MI kayak gitulah pokoknya. Gitu. Ada salah satu mungkin apa ya, kayaknya bapak-bapak yang memang udah ngabdi di situ mungkin memberikan tawaran, misalnya Nisa kalau berkenan Ngajar di sini. apakah boleh misalnya Nisa ngabdi di sini, seperti itu. Oh. Gitu. Cuman Nisa katakan untuk saat ini ya memang Nisa ingin mengatur rencana Nisa ke depannya itu seperti apa Bang. Yang pertama, Nisa itu masih menunggu-nunggu kabar PPG. Kalau Nisa berkesempatan untuk PPG, Nisa akan ikut PPG dulu, tapi kalaupun PPG belum ada, ya bolehlah untuk direncanakan S2 seperti itu Bang. Oke, pasti mau melanjutkan pendidikan. Iya bener Bang, karena orang tua juga selagi kamu bisa, kamu mampu, kami Siap bantu, support mereka. siap support. Walaupun nanti mungkin Nisa nikah, kata mama, bapak katanya, walaupun kamu nikah, walaupun apa-apa, kalau kamu pendidikan, insya Allah kami siap bantu. Dan calonnya Nisa juga Sama satu kuliah juga? lulusan Polman, tapi udah kerja di PT. Oh, di sini Alhamdulillah. juga atau di Di Bangka juga, di PT Kapuk, PT Sawit di Kapuk. PT Kami Sampo? Nah, seperti itu. Jadi beliau ini mendukung penuh, misalnya silakan kalau mau PPG bagus itu. Kalaupun mau lanjut S2 ya silakan. Yang penting serius katanya. Kalau masalah dana nggak apa-apa, saya bantu katanya. Oke, ya artinya Seperti itu. Jadi support untuk pendidikan banyak tuh banget mendukung support semua pendidikan, ya. kayak sponsornya banyak nih. Sponsornya Mantap nih ya, mantap mantap nih nih. ya. Bisa lah. Sambil mungkin cari beasiswa kan Iya. untuk tambahan gitu. Berarti belum kan. lamaran kerja secara khusus Secara kemana-mana khusus belum? itu Belum belum ada? dulu. Belum. Tapi target kemana misalnya? Target Mencoba untuk memasukkan lamaran pekerjaan udah ada belum? Kebayangan? Oh, saya sebenarnya sih pengen ke sini nih sebenarnya. Ya. Pengennya sebenarnya ya gitu loh. tertarik sih Bang, seperti sekolah swasta yang misalnya bagus gitu ya, misalnya kayak Al Azhar itu kan bagus Iya, Bang. Terus Mutiara Harapan itu kan Pernah nyoba tapi? Udah masukin belum? pernah kakak pernah itu PLP di situ kalau waktu Enggak, itu. sekarang udah Tapi mau ini udah kepikiran mau buat lamaran terus masukin nggak? oh, Kira-kira belum dalam sih waktu Bang. dekat? Kalau untuk itu belum sih kayaknya. Belum ya? Belum. Kalau ya? Kalau saya sendiri sih ada satu yang saya lamar itu di PT, saya lupa. Tapi bukan jadi guru, jadinya itu admin logistik. Ilmuannya udah miring udah nih. Udah miring udah nih. Iya, Admin admin logistik nih. itu. Nah, itu kemarin kata bapaknya tinggal nunggu interview, tapi sampai sekarang itu belum ada info lagi karena kan yang sekarang itu masih ada, tapi yang sekarang itu rencananya mau resign. Makanya mereka mencari admin yang baru. Tapi kalau untuk tawaran di sekolah-sekolah, kemarin itu tawaran dari dosen yang adanya, Bang. Oh, tawaran dari dosen Iya. untuk jadi asdos? Bukan, saya Jadi udah apa? jadi asdos Oh, juga. jadi asdos dulu. Apa lagi sih? Itu tawaran dosen di SMA, SMA. salah satu SMA di Pangkal Pinang intinya. Oh. Tapi kemarin sempat saya tolak Why? Lah, kan sekali ilmuannya nyambung, bener nggak? karena belum, gimana ya Bang, jauh. Saya pikirinnya Jauh? jauh. Ya jauh dari Pikirin jauhnya apa jaraknya jauh? jaraknya jauh Dari rumah. Nggak mungkin kan ayah saya lagi, ayah lagi. Solusinya ini gimana ini? Apa Ayah nikah lagi, dulu lah ayah kali ya? lagi. Nikah dulu ya? Aduh. Gimana biar ada yang nganter Ada gitu loh. supir pribadi dong. Iya. Wow, harus nanti. Jadi, Semoga sukses ke depannya. sebenarnya bisa. ini sebenarnya kode biar yang di sana tuh Iya, ngerti-ngerti iya lah. Bang. Biar kayak gini Bang. Enggak ya? Enggak. Jadi belum diambil. Ya belum saya ambil. Kemarin sebenarnya itu kalau untuk sekarang itu mungkin udah ngajar ya, karena interviewnya itu udah dari Senin kemarin. Saya tolak ke bapaknya. Saya bilang mohon maaf Bapak, saya nggak bisa karena alasan jaraknya jauh dan ya gitulah intinya. Jauh banget kah? Lumayan. Kalau Soalnya dari Cambai ke Pangkal Pinang atau dari Cambai kemana? ke Gabek ini. Ke Di Gabek? air masuk ke Gabek. Kan masih di kota. Iya, masih di kota tapi Ya ampun.
Gimana ini? Dan saya juga mikirnya mau lanjut S2. S2 juga? Ah, itu bagus. Kebetulan saya sudah daftar kemarin di salah satu universitas di luar. Mm-mm. Dapat. Saya maunya itu online rencananya. Kayak misalnya 3 bulan sekali baru ke kampusnya. Tapi ternyata kebijakannya itu udah berubah, Bang. Jadi kayak seminggu offline, seminggu online. Ya, masa saya harus bolak-balik gitu. Iya, dari masuk Gabek aja kamu malas, apalagi itu. Jauh banget. Kalau mau ngekos kan saya ini orangnya homesick. Saya sering kangen rumah gitu. Apalagi orang tua saya kan udah nggak muda lagi. Bapak Iya saya itu sih. kelahiran 67. Jadi saya, Wajar Bang, bungsu Bang. Iya sih. jadi saya pikir kasihan orang tua Ya, saya ini benar-benar. harus di rumah kalau saya misalnya kuliah lagi. Jadi saya mau ngambil yang online aja. Udah ada rencana sih, Bang. Udah ada rencana ya. Ya, udah. Tapi itu rencana untuk karir kalian. Kalau rencana untuk pribadi kalian, hidup pribadi kalian, udah ada belum? Nisa udah bilang tadi, aku udah dilamar. Berarti udah dalam waktu dekat kah? Apanya nih Bang? Lah ya nggak tahu apa dalam waktu dekat. Nikah ya Bang? Iyalah. Ya, insya Allah lah Bang, dalam waktu dekat lah. Dalam waktu Ini dekat. pribadi ya, bukan masalah Ya, profesional pasti ada ya. tujuan, kan? Undang, Iya. undang. Ada kan kemudian orang yang berpikir ketika dengan apa yang diterima dalam dunia pendidikan sudah bagus, IPK udah tinggi, kemudian berprestasi, pendidikannya masih pengen lagi, masih banyak yang goal, nanti aja deh gue nikah. Ntar Iya. aja. Kalau ini enggak Kalau mempengaruhi saya itu. harus balance nih. Menurut saya juga perlu apa ya istilahnya, perlu kasih sayang juga mungkin, nggak selamanya kita nanti bareng orang tua mungkin ya. Karena yang terpanjang itu adalah ya kita sama pasangan kita. Buktinya ayah dan ibu saya itu pergi ke sini ke Bangka ya tanpa orang tuanya, jadi berpisah. Jadi yang paling banyak menemani ya pasangan kita sendiri, jadi harus balance. Gitu Kayak di dong film-film Bang. tuh ya. Iya. Ini banyak baca novel ya, Nita. Ya ampun. Banyak baca novel. Tapi dari hubungan personal kalian setuju tidak nih? Ini pendapat ya. Iya. Butuh pendapat teman-teman. Teman-teman kan Anissa sama Haya di kuliah 3,5 tahun, kemudian pernah merasakan jatuh bangunnya di situ. Peran lawan jenis dalam artian ini pasangan tadi untuk Support system memompa ya, ya. banyak gitu. Menurut kalian penting kan? Ada orang yang bilang perlu banget tuh, tapi nanti ada yang bilang nggak penting banget tuh, nanti malahan kemana-mana gitu kan, halal justru banyak. Kalau kalian, pendapat kalian, ini pendapat aja. Iya. Dari Nisa dulu ya. Kalau Nisa itu yang perannya penting banget Bang. Karena Oh, justru Nisa termasuk orang yang setuju. ya, kalau Nisa karena mungkin orang tua sudah tahu ya Bang. Oh, dari awal ya? Dari awal sudah tahu orang tua karena 3 tahun lebih? Udah lama ya, bisa dari SMA. 7 tahun, Bang. Kalau nggak salah. Ya kenal-kenal kayak gitu Bang. Kayak awal Nisa masuk SMA, beliau itu baru masuk Polman Bubble. Jadi Nisa udah lama banget. Dekat rumahnya ya berarti? Beda desa sih Bang. Beda desa? Beda desa. Ketemu di lapangan poli ya? Gak, Bang, kebetulan ketemu di Jauh banget ketemu di lapangan. Ya, biasa kan main voli atau main bola. uniknya ketemunya di pendidikan juga nih Bang. Di pendidikan? Di depan SMK Bang, gerbang SMK. Lagi berhenti, teng teng teng. Wih, ada cowok nih. Kayak sambil lihat-lihatan gitu Bang. Dia yang aktif loh, mana? Bang, saya dulu entah kenapa ya Bang, kayak saya lebih sukanya kayak lebih ngejar gitu Bang. Gak tahu kenapa Bang. Lebih punya Kalau- tantangan ya? Kalau dikejar-kejar itu malah kayak apaan sih? Aku nggak suka loh dikejar-kejar kayak gitu sebenarnya. Lebih suka kayak dari lihat cowoknya dulu kok, waduh bagus nih ya, menarik. Apa namanya, karakternya bagus kayak gitu, dari penampilannya juga bagus kayak gitu. Jadi kayak ada daya tarik kayak gitu. Nah pelan-pelan ya. Tapi kan dianya juga sama Oh, dia juga merespon baik, iya, merespon baik gitu. Karena kebetulan juga bukan satu kampung, jadi kan nggak kenal gitu ya kan awalnya kayak gitu sih. Aktif nih. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar, dia Sebentar. bikin. Putus nyambung berapa kali? Ya? Putus nyambung? Aku kira Ada 10 kali? nggak ada Oh, udah. Bang. Satu kalau ya. Oh, sekali? Satu kali itu pun 1 bulan kayaknya. 1 bulan, tapi kayaknya dari Nisa aja deh, soalnya dia ngubungin Nisa terus.
Baiklah, yang penting Iya. yang penting itu tidak jadi masalah ya. Yang penting dalam konteks yang baik ya kan. Iya. Dalam konteks yang baik. Kalau ya Kalau saya sendiri sih Perlu pendapatnya tidak? sama. Perlu. perlu juga ya Iya. Oh. Soalnya beliau yang selama ini memberi support memberi juga. support. Salah satunya juga misalnya kalau orang tua saya, ayah saya nggak sempet gitu, beliau yang jemput, Bisa bantu ya. yang antar, ya bisa bantu untuk hal itu. Dan juga kadang kan ada keperluan nih misalnya yang nggak bisa saya kan agak takut ya minta uang ke orang tua, walaupun orang tua itu nggak pasti ngasih gitu loh. Nah, dia juga yang bantu. Kebetulan juga dia lagi buka usaha. Nah, jadi buka usaha kecil-kecilan. Nah, beliau yang bantu support gitu, Bang. Untuk saya sendiri juga saya sama seperti Nisa, saya yang ngejer. Jadi saya tuh saya nggak bisa suka sama orang yang suka sama saya dulu gitu. Oh, Saya gitu. tuh harus menyukai dia dulu gitu, Bang. Oke. Jadi saya Agak lain, yang Bang. kayak misalnya ketemunya kan awalnya di kampus pas Mataka. Oh. Kami satu grup. Oh, iya 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 Wah, iya. boleh juga nih Iya. gitu ya gitu. Iya. Oh, sekat gitu. Akhirnya saya mulai nih curi-curi ngechat kan. Oh, kan duluan? Iya, ngasih. Kalau Disa enggak duluan ya. Kalau Disa dia duluan deh di Facebook kayaknya, Oh, iya, tapi iya. kayak ini siapa ya? Cari-cari Oh, kan. ternyata itu Pasti rupanya. ada di SMK kan, dia kan di SMA, di SMK ya. Jadi kayak di Facebook ini yang kemarin, kemarin yang itu. Oh, kemarin. nyambung nih berarti ya. Oh. Mungkin kan tapi nge-like dulu deh, ini saya nge-like foto profilnya Bang, tapi itu waktu itu jadi dia langsung hubungin gitu. Tapi artinya Ayah sama Nisa sepakat bahwa ketika Ya, itu dalam sepakat. konteks yang positif, it's okay berarti ya. Iya, It's Bang. fine. Yang penting dalam dalam tahapan yang wajar-wajar saja, yang Iya, baik-baik saja, dan benar-benar. konteksnya memang untuk saling mendukung dalam dunia pendidikan. Dan itu terbukti kan? Iya Dan Bang, terbukti terbukti. Ayah berprestasi, Nisa Alhamdulillah, IPK-nya tertinggi. Siapa lagi kemudian yang menjadi support system yang sejauh ini benar-benar luar biasa? Orang tua, pasti. Orang tua sejauh ini kalian pastinya, bagaimana Bang. melihat peran orang tua? Kalau dari Nisa ya orang tua tuh luar biasa banget Bang. Karena Nisa tuh lumayan dekat. Walaupun jarang ketemu. Nisa Maksudnya sering setiap minggu pulang Bang. setiap minggu tuh. Setiap minggu pulang. Oh, ini seminggu sekali baru pulang. Setiap minggu pulang. Pokoknya kalau ada libur ataupun sela-sela itu pasti pulang Nisa. Karena Tapi tiap kangen hari kontak-kontakan dong. kontekan, Ya. karena kangen juga sama orang tua kan. Supportnya tuh luar biasa. Kalau Nisa kuliah ini kan orang tua tuh udah istilahnya daripada dulu itu udah banyak di rumah Bang. Jadi kayak kerjanya tuh cuman pagi, paling sore kayak gitu kan. Jadi tuh kayak ngedukung dari segi apapun itu. Misalnya contohnya kayak gini. Kemarin kan Nisa tertarik mau beli keyboard nih. Keyboard. Mama tuh yang nggak langsung kasih duit. Nih duitnya nak, Beli keyboard. silakan beli keyboard tuh enggak. Tapi kayak coba deh nabung dulu bisa enggak kan kayak Sampai gitu. di mana gitu Sampai ya? di mana nanti kalau udah dirasa mama bisa bantu ya bantu kayak gitu. Tapi kalau untuk uang kuliah kayak gitu, alhamdulillah awal masuk kuliah itu kan jalur PMDK prestasi itu ya raport. Nah kayak gitu. Jadi tuh ada potongan istilahnya. Tapi kalau untuk biaya lainnya itu pasti sepenuhnya orang tua, Bu. Kalau Orang dalam tua dunia pendidikan sepenuhnya. kemarin yang paling cerewet siapa? Mama apa bapak? Mama tentunya karena paling Mama, deket sama mama itu pokoknya cerewetnya, nangisnya, bahagianya itu Oh, udah Mama. tuker, udah kayak bestie banget Bang Bapak kalau terima sama beres? mama. Kalau bapak itu lebih kayak cuman pulang itu nanya misalnya gimana Dek katanya. Ada yang kurang nggak misalnya gimana kabar-kabar kamu di sana misalnya sama dosennya gimana kuliahnya gimana mungkin pas santai-santai gitu lagi minum teh kayak gitu palingan. Kalau ya, Kalau saya sih bapak sama ibu? bapak sama ibu itu deket banget. Deket. Dua-duanya. Iya, deket banget. Udah kalau sama ibu itu udah kayak sahabat, saling Oh, bestie-nya tuh rangkul-rangkul, ibu. ya. Kayak bahkan dibilang orang kayak dua beradik nih. Nah, kalau sama ayah itu emang saya itu deket banget dari kecil. Karena kemanapun ayah pergi saya emang ikut. Bahkan ke toko bentar pun mau ikut. Mengintil terus Iya, ya. ngintil terus. Nah,
Kalau sama kedua orang tua tentunya sangat deket banget Bang, dan orang tua pun support selama ini. Orang tua nggak pernah misalnya ngemaksain kamu harus lulus cepet, nggak pernah. Kayak sebisa kamu aja, yang penting jangan capek, kalau capek istirahat nggak apa-apa misalnya gitu. Nah kalau dari selama saya proses saya kuliah kemarin, sering banget nanyain gimana nih kuliahnya hari ini, gimana nih misalnya sama dosennya, gimana nih. Saya banyak cerita kayak di Yang paling cerewetnya siapa? Bapak apa ibu? Ibu pastinya. Ibu. Karena ayah saya itu agak pendiam. Oh, pendiam tapi merhatiin banget. Iya, merhatiin banget Bang. Nah kalau untuk orang tua itu selalu nanyain kayak skripsinya gimana nih, kapan jadwalnya sidangnya keluar, kapan jadwal Kontrol juga terus ya. Iya, Kontrol terus. pastinya. Dikontrol itu terus. Jadi kalau selama sekarang umur 21 kan? Iya 21. Nih Nisa 23. 23. Nah, kalau ayah selama 21 tahun pernah merasa dalam tanda kutip mengecewakan bapak sama ibu nggak? Pernah. Pernah. Mengecewakan. Apa tuh? Misalnya Bikin kesalahan apa yang bikin wah, bikin bapak sama ibu marah nih kayaknya. Pernah. saya sih banyak kesalahan mungkin ya yang tidak saya sadari, mungkin mengecewakan Apa yang hati. paling bikin ya kadang-kadang kayaknya ini salah nih gua nih. Yang paling itu misalnya kalau saya lagi capek kuliah nih. Mm-mm. Nah, misalnya ada masalah di kuliah. Saya kan orangnya agak semi introvert ya. Jadi saya itu lebih suka mendem dulu sendiri misalnya sampai saya tenang, baru saya bisa ngomong. Nah, misalnya kalau orang tua kan maunya itu yang terbaik ya, Bang. Pastinya kalau pulang kuliah itu selalu ditanyain gimana. Nah, kalau saya capek itu saya sering kayak nggak gimana-gimana gitu. Udah kayak mendem aja di kamar. Mungkin itu mengecewakan mereka. Jadi mereka itu jadi agak diem juga sampai saya buka bicara lagi sama mereka. Oh, mungkin padahal mereka berharap kamu tuh cerita kalau ada Iya, apa-apa tuh ngomong gitu iya. kan. Oh. Tapi sayang dong sama mereka. Hah? Sayang apa? Sayang nggak bisa. Gak bisa disebutin disebut. Best lagi lah ya. lah, udah orang Kalau ada kehidupan lain nih misalnya ya, universe lain lah, saya mau mereka lagi untuk jadi orang tua. Oke, ada yang mau diomongin sama ibu sama bapak? Ucapin terima kasih sama ibu sama bapak. Masalah orang tua mungkin agak sensitif ya Bang. banget banget. Saya cuma mau ngucapin terima kasih karena udah mengusahakan apapun untuk anak-anaknya yang terbaik, baik itu dari segi pendidikan ataupun hal lain yang telah diberikan kayak kasih sayang, cinta, ataupun sebagai teman atau ruang bercerita selama ini. Terima kasih. Nggak, kalau untuk jasa-jasa mereka nggak bisa saya omongin Bang, dan nggak bisa saya ganti gitu loh. Nggak akan bisa saya balas sampai kapanpun. Pasti. Karena orang tua kan adalah yang segalanya ya. Iya. Iya, betul. Mantap. Jadi kalau masih ada orang tua, sayangi mereka, jangan sampai lukai mereka. Kecewa. Kadang tutur kita, kadang sikap kita tuh. Bener. Iya, Bang. jangan Kadang kita sampai. Kadang kan kita lepas kontrol gitu. Iya, Iya. kita nggak boleh. Nggak akan tergantikan seisi bumi ini sama mereka. Sip, mantap. Applause dulu deh. Oke, kalau Nisa gimana? Bapak sama ibu? Bilang kalau lah makasih sama bapak sama ibu. iya, Bang. Udah sejauh ini. Banget. Pokoknya harus terima kasih lah, Bang. Pokoknya jasa orang tua itu udah luar biasa banget gitu. Mungkin yang kecewa ya, Bang. Bikin kecewa itu mungkin Pernah? kecewanya itu mungkin pas beliau sakit, tapi Nisa tuh nggak ada di samping beliau karena lagi UAS juga waktu itu. Kayak Nisa tuh ngerasa bersalah banget, mau izin juga, tapi untuk susulan UAS itu kan kadang-kadang nggak diizinin seperti itu kan. Jadi kayak Nisa ngerasa bersalah ya. Tentunya orang tua mungkin ada lah kecewanya, bukan lagi sakit tapi nggak ditemenin, Nggak mungkin dijenguk kayak gitu, gitu ya. nggak dijenguk. Nah itulah sih Bang. Kalau untuk jasa orang tua tuh ya pasti nggak bisa dibilang lah Bang ya. Udah pokoknya dari kecil sampai besar itu udah yang kasih sayang tuh udah nggak pernah kurang lah istilahnya. Dari segi fasilitas itu pasti udah diberi. Pokoknya Nisa mau ngucapin terima kasih kepada keluarga Nisa, terus untuk mama sama bapak, terima kasih udah memfasilitasi pendidikan Nisa sampai sejauh ini, sudah pernah membuat
cerita-cerita indah dalam hidup Nisa, apapun itu selalu didukung. Intinya banyak-banyak terima kasih, semoga mama sama bapak selalu bahagia dunia akhirat, dan semoga bapak dan mama masuk surga nanti. Amin. Luar biasa. Mantap. Keren kalian berdua. Selain kepada orang tua, abang juga pengen kalian mengucapkan terima kasih juga untuk semua pihak lah yang mungkin selama ini sudah sampai detik ini ya membantu kalian selesai lah dalam dunia pendidikan kalian. Karena walaupun setelah ini kan kalian nggak tahu nih, entah nanti berdua satunya ke Basarnas beneran misalnya kan, satunya jadi guru beneran di Iya. Basarnas juga sambil ngajar juga ternyata Iya. kan. Kita nggak Siapa tahu setelah tahu ini kan juga. ya, tapi apapun ini yang dari awal memang sudah melakukan pendidikan ke kalian, boleh selain orang tua tadi ya, silakan. Siapa dulu, Nisa atau Ya, Nisa dulu mungkin ya. Sebelumnya terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung karena sudah memfasilitasi pendidikan yang nyaman, memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evitria, dosen pembimbing saya, dan juga Bapak Iqbal Ar-Rasyad MPD. Beliau itu berdua sangat luar biasa. Perjalanan saya masa kuliah itu tentunya tidak terlepas dari bagian mereka gitu Bang. Bahkan setiap hari bimbingan itu mereka nggak ada satupun misalnya menolak ataupun ibaratnya sampai chat nggak dibalas berhari-hari, itu nggak pernah Bang. Bimbingannya asik sekali, sangat luar biasa. Pokoknya terima kasih Bapak dan juga Ibu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, teman-teman kelas saya, karena sudah membersamai masa kuliah saya, membuat warna-warna dalam cerita masa-masa kuliah saya. Itu sangat memberikan kesan dan kenangan yang sangat istimewa. Semoga kita sama-sama mendapatkan pekerjaan yang baik untuk kita dan sukses di masa mendatang. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada pasangan saya tentunya. tetap ya, Tetap ya, pasangan saya karena sudah Selalu support sabar ya. nunggu saya selama ini ya, karena perbedaan yang cukup jauh, mungkin 4 tahun lah bisa dibilang. Terima kasih sudah membersamai saya, sudah menunggu saya dan menjadikan saya satu-satunya, gak ada mantan, gak ada apa Bang. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau menunggu sejauh ini, mau berproses sama-sama, saling mendukung. Itu sih Bang. Keren. Ayah, silakan ya. Oke, kalau saya sendiri saya mau ngucapin terima kasih kepada keluarga kecil saya, terus kepada keluarga besar saya yang tentunya ada kontribusinya lah dalam perjalanan kuliah saya. Nah, saya juga mau terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung karena telah memberikan fasilitas yang baik untuk kami dalam mencari ilmu, dalam mencari pendidikan gitu, dengan tenaga-tenaga pendidiknya yang baik. Nah, saya juga mau terima kasih khususnya kepada dosen-dosen pendidikan bahasa Inggris, terutama itu kepada dosen PA saya itu Ibu Iful Rahmawati Mega, kepada dosen pembimbing 1 saya Ibu Aci Himawati, dan dosen pembimbing kedua saya Bapak Hayudi, dan salah satunya itu dosen yang sangat berarti bagi saya itu adalah Dr. Pratiwi Amelia selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Karena selama pengerjaan skripsi saya, beliau selalu sering nanyain, udah sampai mana ayah? Kontrol Ayah juga dia. Iya, ayah udah ngajuin judul belum? Maunya kamu lulus cepet nih. Terima kasih kepada beliau, terima kasih kepada semua pihak, dan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang telah membersamai perjalanan saya selama ini. Akhirnya kita lulus bersama juga sekarang ini, kepada Eriza Tiara Zulka, kepada Rizky Nabila, kepada Helen, ataupun kepada teman-teman yang lainnya. Nah, saya juga mau berterima kasih kepada pasangan saya tentunya karena telah support selama ini, baik itu dalam segi finansial ataupun waktu atau segalanya lah. Nah, terima kasih juga kepada beliau karena udah sabar ngadepin mood saya yang sering berubah-ubah. Naik turun. Iya, kayak udah lah, males gitu. Terima kasih banget karena telah mengerti hal itu. Baik. Baik pemirsa Bangka Pos, segala sesuatunya memang butuh proses. Proses itu tentu setiap orang juga beda-beda. Ya kan, Ayah melewati prosesnya dengan baik, kemudian Nisa juga melewati prosesnya juga dengan baik. Tapi apakah sampai berhenti di sini? Tidak. Tentu mereka punya mimpi-mimpi lain yang jauh lebih besar daripada itu semua. Kita tutup dengan quote masing-masing deh.
Ya, Ayah akan memberikan quote-nya, Nisa juga memberikan quote-nya untuk teman-teman semua, adik-adik terutama yang nantinya juga yang masih mau kuliah menempuh pendidikan dimanapun Anda berada, ya, mau di Jawa sana, mau di luar negeri, karena quote itu penting untuk memotivasi Anda sendiri. Silakan, ini versinya Ayah dan versinya Nisa, quote pendek saja, kalimat-kalimat menarik untuk memotivasi adik-adik di luar sana. Siapa dulu? Mau Boleh? Ayah dulu, silakan. Kalau dari saya sendiri tetap fokus ke depan untuk meraih tujuan kita, fokus kepada diri sendiri, jangan kepada orang lain, jangan membandingkan diri kita pada orang lain, karena yang menjalaninya itu adalah diri kita sendiri. Yang lebih baik itu adalah bagaimana cara kita menjadi versi terbaik dari kemarin, Versi terbaik versi terbaik dari diri kita dari yang kemarin. Wis, oke. Anissa, silakan. Pokoknya intinya tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai, tetap semangat. Semoga Allah memberikan apa yang terbaik untuk kita. Moto saya yang tertulis di skripsi, semakin ikhlas, semakin tenang. Semakin ikhlas. Semakin ikhlas, semakin tenang. Semakin kita ikhlas menjalani sesuatu, maka hasilnya akan baik. Semakin ikhlas kita menerima suatu keadaan, maka itu akan baik. Jadi kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas adalah kunci juga dari sabar. Jadi untuk menuju kesuksesan perlu sabar dan juga keikhlasan. Wih, good. Baik, pemirsa Bang Kapos, itu dia dengan bidadari-bidadari ini. Ini adalah best, 2 mahasiswa terbaik. Yang satunya berprestasi, yang satunya memang IPK tertinggi dari Unmu Babel. Luar biasa. Saya Edi, nanti pamit undur diri, tapi kita tutup nyanyi dikit dong. Kan terakhir tadi nyanyi gitu deh. Boleh, kita boleh. tutup dengan nyanyi ya. Ya pemirsa, kita tutup dengan nyanyi dari inilah dia, Anissa. Iya. Silakan, Sa. Ya apa ya? Terserah, pendek aja. Ref aja boleh. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Oke, sampai jumpa di Di dialog orang tengah berikutnya. Bang Oke. Kapos, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah.